Tuhan menyertaimu, Tuhan ada bersamamu saat ini, bukan nanti di kilas balik, bukan nanti kita menyadari bahwa wah, ternyata lewati masalah ada Tuhan di balik masalah saya. Saya percaya pagi ini Tuhan mengundangmu, lihat lagi matamu ke atas. Ada Tuhan bersamamu, ada Tuhan memperhatikanmu. Di tengah masalahmu ada Tuhan bersamamu. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi. Bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Pagi ini saya percaya Tuhan mau berkati kita, Tuhan mau lawat kita, dan Tuhan kembali mau menyertai kita lewat firman-Nya. Di hari ini imani ada berkat baru dari Tuhan buat setiap kita. Ada momen, ada waktu, ada saat di mana kita mungkin merasa masalah datang bertubi-tubi. Kesalahan, kegagalan di hari yang lalu seperti terus menghantui dan itu memberi dampak sampai hari ini. Ada keadaan-keadaan di mana rasanya harapan mulai menipis. Dan seringkali di saat-saat seperti itu datang, keadaan bukan berubah, tapi cara kita memandang mulai berubah, cara kita memandang hidup mulai berubah. Mata rohani kita menjadi kabur. Kita menjadi lebih jelas melihat masalah daripada melihat Tuhan ada di hidup kita. Karena di pagi ini Tuhan mengundang kita untuk melihat lagi, saya ulang, untuk melihat lagi bahwa ada Tuhan di tengah rasa sakitmu, di tengah kekecewaanmu, di tengah masalahmu, ada Tuhan bersamamu. Lihat, ada Tuhan bersamamu. Alkitab berkata dalam Mazmur 23 ayat yang keempat, sebab sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Daud tidak berkata bahwa tidak ada masalah, tidak ada tantangan, tapi Daud justru mengakui, aku berjalan dalam lembah kelam. Keadaan di lembah kelam mungkin begitu gelap, pandangan mulai kabur, tapi aku percaya Tuhan bersamaku. Itu yang buat aku gak takut, itu yang buat aku gak gentar. Daud tidak berkata, nanti setelah masalah ini lewat ada Tuhan bersamaku. Tapi Daud berkata, di tengah badai ada Tuhan bersamanya. Daud mengundang kita untuk menyadari di tengah masalah kita, di tengah tantangan kita, lihatlah ada Tuhan bersama kita. Lihatlah bahwa Tuhan tidak pernah pergi dari hidup kita. Ingat kisah Elia di Gunung Karmel ketika hari kekeringan, kemudian dia berdoa supaya hujan turun. Di 1 Raja-Raja pasal 18, kalau kita mulai baca ayat 43 sampai ayat 46, di sana Elia berkata kepada bujangnya, coba lihat ke atas, adakah tanda-tanda hujan? Lihat ke atas, adakah tanda-tanda jawaban doa? Adakah tanda-tanda kemenangan yang Tuhan mau kasih? Kemudian bujangnya kasih laporan, gak ada awan sama sekali, panas terik, gak ada tanda-tanda akan hujan. Tapi Elia tidak putus asa, Elia tidak kecewa. Elia berkata, lihat lagi. Saya ulang, Elia berkata, lihat lagi. Dan lewat kalimat ini saya percaya Tuhan mengundang setiap kita yang di tengah masalah, di tengah tantangan, tidak melihat jawaban doa. Lihat lagi, ada Tuhan bersamamu. Lihat lagi, sadari lagi bahwa Tuhan tidak pernah pergi. Daud nggak berkata nanti setelah lembah ini lewat ada Tuhan. Tuhan bukan ada di kilas balik nanti, tapi Tuhan ada bersama kita ketika kita ada di tengah badai. Lihat lagi, Tuhan mengajak kita, lihat lagi ada Tuhan bersama kita. Paulus menulis 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9. Saya persingkat beberapa kalimat. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Dianiaya, namun tidak ditinggalkan. Paulus nggak berkata nggak ada masalah di hidup kami sejak ikut Tuhan. Paulus berkata ada masalah, ada tantangan, ada kesesakan, bahkan ada penganiayaan, ada penindasan. Dan Paulus berkata, tapi Tuhan ada bersama kami. Tapi kami tidak hancur karena Tuhan bersama kami. Kami tidak kewalahan karena Tuhan bersama kami. Apa yang membuatmu tidak dihancurkan oleh masalah? Ketika engkau menyadari ada Tuhan bersamamu. Ketika engkau sadar Tuhan tidak pernah pergi dari hidupmu.
Pagi ini sadarilah engkau yang di tengah masalah, di tengah tantangan, di tengah pergumulanmu, di tengah kesulitanmu, di tengah engkau sedang menunggu jawaban doa. Tuhan gak pernah pergi dari hidupmu. Apa yang buat Yusuf kuat lewati berbagai ujian cobaan dalam hidupnya, saya menyebutnya? Karena baru saja dia mendapat visi dari Tuhan. Tiba-tiba malah dia dianiaya kakaknya, dibuang ke sumur, bajunya diambil. Tapi kemudian yang terjadi, diangkat dari sumur bukannya kabar baik, dijual ke Mesir, di Mesir. Kemudian ada di pasar budak sendirian, tanpa keluarga di sana, tanpa teman di sana, di negeri asing sendirian. Di tengah kesendiriannya dapat keberuntungan sebentar saja di rumah Potifar. Istri Potifar memfitnah dia, masuk penjara. Dan kita tahu dalam semua itu ada satu kalimat yang seringkali satu kalimat yang seringkali Alkitab tulis di tengah semua yang terjadi dalam hidupnya Yusuf, bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Itu yang saya percaya membuat Yusuf tidak ada kata keluhan dalam kisahnya. Nggak ada dikatakan Tuhan mengeluh. Yusuf mengeluh kepada Tuhan, Yusuf marah kepada Tuhan, nggak ada. Tapi saya percaya itu yang membuat Yusuf bisa kuat melewati masalah, tantangan. Dan di ujungnya justru dia menerima jawaban doa yang lebih besar dari yang dia pikir. Kebaikan dari Tuhan yang lebih besar dari yang dia pikir. Ketika dia menyadari ada Tuhan bersamanya. Dua kata ini, Tuhan menyertai, selalu disisipkan. Tuhan menyertai Yusuf di pasar budak, Tuhan menyertai Yusuf di penjara, Tuhan menyertai Yusuf kemana dia pergi melangkah. Tuhan menyertaimu, Tuhan ada bersamamu saat ini, bukan nanti dikilas balik, bukan nanti kita menyadari bahwa wah, ternyata lewati masalah ada Tuhan di balik masalah saya. Saya percaya pagi ini Tuhan mengundangmu, lihat lagi matamu ke atas. Ada Tuhan bersamamu, ada Tuhan memperhatikanmu. Di tengah masalahmu ada Tuhan bersamamu. Masalah gak akan menghancurkanmu, tantangan gak akan menghancurkanmu. Ada Tuhan bersamamu. Lihat lagi, ada Tuhan di tengah rasa sakitmu. Ada Tuhan yang tidak pernah pergi dari hidupmu. Ada Tuhan yang menemanimu. Saya percaya di pagi ini firman Tuhan boleh menguatkan kita, menyadarkan kita di tengah masalah, tantangan. Yang buat kita kuat, yang buat kita nggak hancur adalah ketika kita berani lihat lagi. Ayo lihat lagi. Lihat lagi dengan jelas, ada Tuhan di setiap detik hidupmu. Mari kita bersyukur, kita doa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan lagi, kami dikuatkan lagi. Ini yang buat kami bisa tetap beriman, tetap percaya, nggak mundur, nggak menyerah. Kami diingatkan lagi untuk kami bisa melihat dengan jelas di tengah masalah kami ada Tuhan, di tengah rasa sakit kami ada Tuhan, di tengah kekecewaan kami ada Tuhan. Tuhan bukan ada di kilas balik atau di akhir cerita hidup kami, tapi Tuhan ada di setiap momen hidup kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang sedang mungkin menghadapi masalah, hadapi tantangan, beri kekuatan melewati semua itu bersama Tuhan. Dan setelah itu melihat kemenangan yang Tuhan sediakan. Jamah setiap pribadi, lawat setiap pribadi, sertai sepanjang hari ini kemana pergi melangkah. Yang sakit sembuhkan, yang susah hibur, setiap hutang Tuhan buka jalan bisa terbayar. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami doa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi ini Tuhan menarik saya, membuat saya harus melihat lagi kepada Tuhan. Karena itu yang membuat saya jadi kuat, membuat saya jadi teguh. Jika itu yang jadi responmu, tulis di kolom komentar. Saya mengajak setiap kita, setiap kali menyaksikan Morning with the Word, jangan lupa sisipkan responmu di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi ini. Jika engkau diberkati, bagikan kepada teman, sahabat, keluargamu, di grup WhatsAppmu, di media sosialmu. Biar lewat apa yang kamu share, orang lain juga boleh ikut diberkati. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati kita. See you!